بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Taklim As-Sakinah, Masjid Husnul Khatimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Insyaallah ini sudah penghujung bulan Syawal. Hari ini telah berakhirnya Syawal, tanggal 29 Syawal. Semoga kita semua sudah menyelesaikan ibadah kita sepanjang bulan Syawal, terutama saum kita di bulan Syawal. InsyaAllah semoga Allah akan senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya bagi kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih menyelesaikan kajian kita dengan tema hikmah di balik bencana. Lanjutan dari sesi kedua dan ini adalah sesi ketiga insyaallah. Kita akan membahas tentang apa hikmah di balik itu semua yang kita sudah uraikan beberapa hikmah sebelumnya sampai terakhir hikmah yang keempat, yaitu dapat memurnikan tauhid dan menautkan hati kepada Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan hikmah berikutnya, yang kelima sampai dengan yang ke-10, 6 hikmah berikutnya insyaallah. Semoga kita bisa selesaikan pada hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, kita akan uraikan hikmah yang kelima. Apa hikmah yang kelima dari di balik sebuah bencana? Bagi orang-orang yang benar-benar beriman, dia dengan hikmah, dengan munculnya bencana-bencana itu, dia akan memunculkan berbagai macam ibadah yang menyertainya. Apa maksudnya? Terkadang orang-orang yang beriman ketika ditimpa bencana, ditimpa suatu musibah, justru dia makin meningkatkan amal ibadahnya, makin dekat dengan Allah. Karena memang salah satu tujuan Allah menimpakan musibah supaya manusia kembali ke jalan yang benar. Kita bisa mendapati orang-orang kembali ke jalan yang benar, meningkatkan amal ibadah justru setelah terkena musibah. Meskipun maaf, banyak juga setelah kena musibah makin ngawur. Tetapi umumnya yang Allah inginkan dari orang-orang yang beriman, terkena musibah, dia makin beriman kepada Allah dan bahkan menambahkan, meningkatkan imannya, menambahkan amal ibadah yang mungkin selama ini mereka lalai karena sadar akan kesalahan dan dosanya. Kita buka suratnya, beberapa ayat tentang itu. Surat As-Sajdah, surat 32, ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
Ayat ini menandakan bahwasanya Allah menimpakan suatu musibah, bencana atau apapun namanya, yang jelas menimbulkan kesengsaraan bagi manusia di dunia, kerugian bagi manusia di dunia. Wala nudhiqannahum, dan sungguh pasti benar-benar kami akan timpakan kepada mereka, min adzabil adna, sebagian dari siksa yang dekat di dunia. Jadi Allah katakan suatu bencana itu adalah siksaan di dunia. Itu kecil kata Allah, dunal adzabil akbar, sebelum datangnya azab yang lebih besar. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Itulah yang Allah inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di salah satu ayat Al-Qur'an di surat Fussilat, surat 41 ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi. Kebanyakan manusia kalau diberi nikmat oleh Allah biasanya berpaling, ngawur Pak. Tapi apa kata Allah? Wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Ketika ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu keburukan, di suatu bencana, maka dia akan banyak berdoa. Ini salah satu bukti bahwasanya itulah dia hakikatnya orang yang beriman itu. Biasanya disadarkan oleh Allah melalui suatu bencana, dengan bencana yang ada makin dekat dengan Allah. Meskipun maaf sekali lagi, banyak pula yang setelah dikasih nikmat lagi ngawur lagi. Ketika dalam keadaan nikmat dia lupa diri. Giliran diuji oleh Allah musibah, dia dekat dengan Allah. Dicabut musibahnya, dikasih nikmat lagi, lupa lagi. Semoga tidak dengan kita. Sebagaimana Allah firmankan di surat Az-Zumar, surat 39. Di ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Dan apabila manusia ditimpa suatu bencana, dia memohon kepada Allah, dia memohon pertolongan kepada Rabb-nya. Dengan cara apa? Kembali taat kepadanya, balik lagi, taat lagi kepada Allah dengan ketaatan yang muniban, betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Apa yang terjadi kemudian? Summa idza khawwalahu ni'matan minhu, kemudian ketika kami telah mencabut keburukan tadi, bencana tadi, dan kami memberikan nikmat kepadanya, apa yang terjadi? Subhanallah, lalu dia lupa, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl, maka dia kemudian melupakan tentang apa? Bahwa dulu dia pernah berdoa kepada Allah sebelum itu. Itulah manusia saudara sekalian. Bahkan na'udzubillah, kadang-kadang menjadi sombong. Di surat yang sama, surat Az-Zumar ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza massal insana dhurrun da'ana. Apabila manusia ditimpa suatu bencana, dia berdoa kepada kami, dia meminta, dia menyeru kepada kami. Summa idza khawwalnahu ni'matan minna, kemudian ketika bencana itu telah cabut dan kami memberikan kepada kami kepadanya dengan nikmat yang kami berikan kepadanya, maka qala, bahkan dia berani berkata, innama utituhu ala ilmin, sesungguhnya aku diberi nikmat itu karena kepandaianku. Bahkan sombong, na'udzubillah. Itulah hamba yang tidak benar imannya. Dia sombong kepada Allah, padahal memang sesungguhnya dia sangat butuh Allah. Kapan sombong kembali? Ketika bencana itu telah dicabut oleh Allah. Bal hiya fitnatu walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan itu semua adalah fitnah, cobaanmu hidup di dunia. Dengan kenikmatan yang kamu rasakan, padahal dulu kamu susah, kamu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Setelah diberikan permintaan, seharusnya makin beriman, malah makin berpaling. Jadi jelas dari sini bahwasanya apa hikmah di balik bencana? Agar manusia lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah,
Sehingga munculnya berbagai amal ibadah yang menyertainya. Tobatnya, istighfar, ibadahnya lebih banyak. Supaya mereka apa? Diberikan pertolongan oleh Allah. Dan setelah itu seharusnya dijaga akidahnya. Tapi kebanyakan manusia lalai, lupa. Tapi ketika dalam bencana, kira-kira manusia kalau lagi ditimpa bencana ingat kepada Allah dalam keadaan apa Bapak Ibu? Dalam keadaan sedih. Oke, sedihnya dan terus mintanya lagi dalam kondisi manusia bagaimana? Kata Allah, lagi berbaring, lagi duduk, lagi berdiri, ingat Allah, Allah, Allah. Karena dia ingat kesulitannya dan dia ingin kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah. Makin dekat dengan Allah, makin dia berdoa, makin memperbaiki ibadah. Itu yang seharusnya dipertahankan. Tapi kalau bagi orang yang imannya gak sempurna, surat 10 ayat 12. Surat Yunus surat 10 ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massal insana dhurru da'ana. Dan adapun manusia ketika ditimpa suatu bencana dia berdoa kepada kami. Dalam keadaan apa? Li jambihi au qa'idan au qa'ima. Dalam keadaan berbaring dia ingat Allah. Dalam keadaan duduk dia berdoa, dia pun ingat Allah. Dalam keadaan berdiri ingat Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, yang diingat Allah, 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 dan minta kepada Allah. Apa yang terjadi ketika telah dikabulkan permintaannya? Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrim massah. Tapi ketika telah dicabut oleh Allah keburukannya, lalu diberikan oleh Allah nikmat yang datangnya dari kami, maka apa yang terjadi? Mereka kembali, yaitu apa? Berpaling dari apa yang telah diberikan oleh Allah. Seakan-akan apa? Dia lupa, dia tidak minta kepada Allah. Padahal dia telah meminta kepada Allah dan Allah yang telah memberikannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di ujung ayatnya, kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah orang-orang yang melampaui batas akan selalu menganggap baik apa yang mereka kerjakan. Itulah orang-orang yang imannya tidak kokoh. Seharusnya hikmah dari bencana adalah dia makin dekat dengan Allah, menambahkan amal ibadah yang boleh jadi selama ini ditinggalkan, tapi setelah itu malah kambuh lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga apabila Allah menguji kita dengan bencana, kita makin dekat dengan Allah, supaya kita terus akan diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan. Kalau toh belum di dunia, yakinlah kelak Allah akan berikan nanti di yaumil akhir. Berikutnya hikmah yang keenam, orang yang ditimpa bencana dan menyadari bahwa ini ada kebaikan dari Allah, maka hikmahnya adalah dapat mengikis sifat sombong. Dapat mengikis sifat sombong, atau sekurang-kurangnya dia ujub, besar kepala. Apa maksudnya sifat sombong itu? Contoh, ketika ada orang ditimpa bencana, harusnya kembali kepada Allah. Orang ini tidak ada sifat sombong. Tapi ketika dia makin durhaka kepada Allah, sifat sombong itu makin tinggi. Atau yang kedua, ada orang ditimpa bencana, dia tidak terima bencana itu, maka orang itu sesungguhnya sombong. Tapi kalau dia menerima bencana itu dengan ikhlas, sesungguhnya dia sedang mengikis kesombongan. Ada ayat Al-Quran yang Allah sampaikan tentang suatu bencana, tiba-tiba di ayat berikutnya Allah nyatakan ada orang yang Allah tidak suka. Siapa dia? Orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Surat 57, surat Al-Hadid, ayatnya ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir.
Tidak ada suatu bencana pun yang terjadi di muka bumi ini atau suatu bencana yang menimpa atas dirimu sendiri. Tidaklah itu semuanya terjadi illa fi kitab. Kecuali bencana itu sudah Allah takdirkan dan tertulis di kitab Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha. Sebelum Allah mewujudkannya, sebelum Allah menciptakannya. Sebelum Allah mewujudkan bencana itu, sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, itu semua takdir sudah Allah tetapkan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah ini sangat mudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kapan Allah ciptakan takdir itu Bapak Ibu? Kataballahu maqadir li kulli mahlukin bi khamsina ama min qabli khalaqas samawati wal ard. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah telah menetapkan takdir yang akan terjadi di alam semesta ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Seluruh takdir makhluk sudah Allah tetapkan. Maka tadi dikatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Dan bagi Allah menjadikan segala sesuatu bencana yang paling kecil yang menimpa kita yang terjadi di alam semesta itu mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Mengapa ayat ke-22 ini Allah sampaikan? Lihat jawabannya di ayat yang ke-23-nya. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dengan demikian Allah sampaikan bahwa musibah bencana yang Allah timpakan di muka bumi, baik itu kemudian terjadi di alam semesta atau menimpa kita masing-masing atas kejadian itu, ini supaya apabila terjadi suatu bencana, lalu kamu luput dari apa yang kamu inginkan. Pengen luput dari bencana, malah kena bencana. Pengen luput dari sakit, malah sakit. Pengen cepat sehat, enggak sehat-sehat. Likailah ta'sau ala ma fatakum. Agar kamu jangan terlalu bersedih hati, berduka cita atas apa yang menimpa kamu. Bapak Ibu, orang kena musibah sedih apa enggak? Pasti, mana ada orang senang musibah ketawa-ketawa cengengesan. Hilang akalnya orang seperti itu. Tapi bolehkah sedih? Boleh. Yang enggak boleh? Apa itu terlalu bersedih? Kena musibah dia meratap, dia tidak terima musibah itu dan makin jauh dari Allah. Maka Allah enggak suka. Atau sebaliknya, wala tafrahu bima atakum. Ketika ada suatu musibah bencana alam yang begitu besar, tapi kamu malah tidak terkena musibah, kamu bahkan dapat yang nikmat, dapat kenikmatan, musibah yang baik, sementara yang lain buruk, kamu dapat kebaikan. Wala tafrahu, jangan terlalu gembira, bersuka cita bima atakum, dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kamu. Bapak Ibu, orang kena bencana, kita nggak kena bencana, senang apa enggak? Senang Pak. Kita bersyukur kita nggak kena bencana, tapi jangan nyukurin, rasain lu kena bencana gue tidak, nggak boleh. Kita bersyukur atas Allah tidak timpakan bencana kepada kita, bahkan kita berlindung semoga Allah tidak timpakan bencana seperti mereka yang tertimpa bencana, dan kita doakan mereka semoga diberi kekuatan. Inilah adabnya seorang mukmin. Makanya orang yang ditimpa kenikmatan jangan sombong. Maka coba perhatikan Bapak Ibu, di ujung ayatnya dikatakan apa? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan suka membanggakan. Coba apa kaitannya bencana dengan sombong Pak? Orang terkena bencana, gak nerima bencana itu, makin jauh dari Allah, sombong. Orang terkena bencana, lalu dia kemudian mengatakan, nih gue imannya kuat, bencana apapun yang menimpa gue mah tetap taat, sombong.
Seakan-akan apa? Dia hebat bisa menerima bencana. Jangan. Kita kemudian bersyukur kepada Allah, kita bersabar kepada Allah dengan cara yang benar. Yang penting ketika kita ditimpa suatu bencana, kita makin kuat imannya supaya Allah berikan petunjuk ke dalam dadanya, dan dengan itu sifat sombong akan terkikis. Maka apa tadi hikmah yang keenam? Dapat mengikis sifat sombong, sifat ujub, besar kepala manusia yang suka membanggakan diri. Dapat musibah dia membanggakan diri, ini gue musibah bertubi-tubi tapi gue mah tetap kuat. Ini buktinya saya mah ahli ibadah. Kenapa mesti ngomong seperti itu? Nih musibah kayak apapun saya mah nggak pernah turun iman saya. Betapa sombongnya manusia seperti itu. Kemudian apa? Ketika dia nggak kena musibah, nggak terima, dia lari dari Allah. Itu pun sombong karena batorul haq, menolak kebenaran Allah. Jadi nomor 6, apa hikmah di balik bencana adalah mengikis sifat sombong, ujub dan besar kepala yang suka mengganggakan diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Maka yang terpenting, kalau kita dikasih nikmat, yuk kita bersyukur. Kalau kita dikasih musibah yang buruk, yuk kita bersabar. Dua sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun, kata Nabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan, apa kata Nabi SAW? Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairan. Sungguh mengagumkan, menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Setiap urusan orang mukmin itu semua jadi baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada satupun yang memiliki sifat baik ini kecuali hanya seorang mukmin. Apa kebaikannya mukmin? In asabathu sarra'u syakara. Orang mukmin kalau ditimpa musibah yang baik, yaitu musibah yang mana? Asabathu sarra, musibah kelapangan, kenikmatan, kesuksesan, sehat dan seterusnya. Syakara, dia selalu bersyukur pada Allah, tapi tidak membanggakan diri atas kenikmatnya. Wa idza, dan apabila dikatakan durru, ditimpa musibah yang buruk, asabathu durru, kesempitan, kesusahan, penderitaan, kekurangan dan seterusnya, sabara, dia tetap bersabar. Fakana khairullah, itulah rahasia kebaikan seorang mukmin. Syukur, sabar, bersyukur ketika nikmat, sukses, bersabar ketika susah, menderita. Inilah rahasianya. Maka insya Allah orang-orang yang beriman meskipun ditimpa musibah apapun, mengikis kesombongan dan rasa bangga diri pada dirinya. Kembali bahwasanya ini menjadi ketetapan Allah. Tawakal Allah. Kenapa? Karena yakin ini semua terjadi karena mungkin gak ada musibah tanpa izin Allah. Maka di surat 9, surat At-Taubah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul, katakanlah ya Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada suatu pun musibah, bencana yang menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali setiap musibah yang menimpa kami sudah Allah tetapkan bagi kami. Maka kami terima apapun musibahnya dengan syukur dan sabar tadi, dan tidak sombong dan mengganggakan diri dengan peristiwa itu. Huwa maulana, karena kita yakin apapun bencana yang menimpa kami, yang akan menolong kami, melindungi kami, menjaga kami Allah. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Maka setiap orang yang beriman terkena suatu musibah, dia hanya kembali tawakal kepada Allah. Maka orang yang tawakal, insya Allah tidak ada lagi sifat sombong, tidak ada ujub, tidak ada besar kepala, tidak ada bangga diri. Inilah salah satu hikmah di mana Allah menginginkan supaya manusia mengikis segala bentuk kesombongannya. Sehebat apapun manusia, tetap gak bisa menerima, gak bisa menghilangkan ketetapan dari Allah, gak bisa menolak bencana yang Allah tetapkan. Karena manusia memang kecil di hadapan Allah, sementara Allah huwal ghaniyul anil alamin, maha kaya dari semesta alam. Allahus samad, dan Allah tidak pernah bergantung kepada makhluk, sementara makhluk yang bergantung kepada Allah. Kita lanjutkan poin yang ketujuh. Apa hikmah di balik bencana? Memperkuat harapan atau roja kepada siapa?
kepada Allah. Harapan kepada Allah. Maaf, biasanya kapan kita berharap doa kita dikabulkan? Lagi senang, lagi nikmat, lagi sukses, atau lagi susah? Iya. Rojanya lebih-lebih apa enggak? Makanya tadi dikatakan lagi berdiri ingat Allah, lagi berbaring ingat Allah, duduk Allah. Karena betul-betul roja, pengharapan. Makanya kisah para nabi, nabi pun demikian. Kapan kemudian dia berharap kepada Allah dapat pertolongan? Contoh, apa kesalahannya Nabi Yunus? Dhunnun atau Yunus. Dia meninggalkan kaumnya karena ngambek. Jadi dikiranya Allah membiarkan Nabi Yunus. Kaumnya yang harusnya didakwahi karena kaumnya tidak mau beriman, lalu ngambek Nabi Yunus. Ketika ngambek, dikiranya Allah tidak akan menimpakan suatu musibah. Ternyata apa yang terjadi? Bencana menimpa Nabi Yunus. Di mana ketika itu dia meninggalkan kaumnya, dia ingin menyeberang melalui lautan ke tempat yang lain. Apa ujian dari Allah? Perahu itu ketika terjadi ombak besar tidak mampu menampung penumpang yang begitu banyak. Maka si pemilik perahu memerintahkan mengundi 3 orang harus nyemplung ke laut. Justru yang pertama dapat undian siapa? Nabi Yunus. Ya rela harus nyemplung. Diselamatkan oleh apa? Ikan, melalui Allah, melalui ditelan ikan. Pak, logika manusia Pak, orang ditelan ikan di lautan mati apa enggak? Pasti. Kapan dia bisa bernapas? Di perut ikan lagi, segede apapun ikan itu, atas izin Allah. Di situ diuji bencana yang mendekati kepada kematian. Di saat susah itulah apa pengaduan Nabi Yunus? Bukankah Allah abadikan di surat 21, yaitu surat Al-Anbiya di ayat ke-87? Wa dhannun, dan ingatlah kisah Dhunnun, yaitu kisah Nabi Yunus. Idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi. Ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, pergi dalam keadaan marah, dia menyangka bahwa Allah tidak akan menyulitkannya. Dia sedang diperintah Allah dakwah, ninggalin dakwah. Lalu ninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Akhirnya kemudian tadi ditelan oleh ikan. Dan ikan besar itu adalah ikan sejenis ikan paus. Kemudian apa yang terjadi? Fanada fi dhulumat. Di kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Gelap di dalam ikan, perut ikan, plus gelap di lautan Pak. Kayak apa kira-kira Pak? Maka dikatakan dia menyeru di dalam kegelapan, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kira kata-kata itu menandakan apa Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Kira-kira apa itu? Roja, pengharapan. Mengagungkan Allah, mengecilkan diri, menyatakan aku zalim supaya Allah mengabulkan Pak. Makanya kalau kita lagi banyak dosa, jangan langsung minta, istighfar dulu, tobat dulu. Dan para nabi demikian. Apa doanya Nabi Adam? Berapa kesalahannya Nabi Adam? 1, jangan deketin pohon, malah deketin. Akhirnya digoda setan, makanlah buah dari pohon itu. Yang akhirnya tergoda, kemudian terlihatlah auratnya, semua pakaiannya terlepas. 1 kesalahan, pernyataannya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kira-kira pengharapan bukan? Roja, kepada siapa dia berharap? Tapi bagaimana cara berharap? Akui dulu kesalahan kita. Makanya orang ketika berdoa itu harus dengan penuh harap, dengan rasa takut. Ada rojak dengan khauf disambung menjadi satu. Contohnya ketika kita berdoa, Allah perintahkan di surat Al-A'raf, surat 7 ayat 55 dan ayat 56. Apa perintahnya ketika kita berdoa? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Berdoalah kamu kepada Allah dengan tadarru', rendahkan dirimu.
dengan mengecilkanmu, wa khufyatan, dengan penuh rasa takut, dengan rasa harap. Sungguh Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Maka di ayat yang ke-56-nya Allah katakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kalau kamu ingin berdoa dikabulkan oleh Allah, perbaiki dirimu di dunia ini. Akidah kamu perbaiki, sifat kamu perbaiki, akhlak kamu perbaiki, pergaulan kamu perbaiki, termasuk kamu jadi pengusaha, jangan merusak bumi. Jangan menebang pohon sembarangan, jangan menggali sembarangan, jangan ikutilah aturan, jangan sembarangan mencari dunia. Maka diperintahkan, fad'uhu, berdoalah kamu hanya kepada Allah, khaufan, dengan penuh rasa takut, wa tama'a, dengan penuh harap. Jadi apa sih hikmah di balik bencana? Ketika kita dalam keadaan tidak mampu meninggalkan bencana itu, kecuali yakin hanya Allah, kita pasti akan berdoa dengan penuh harap. Makanya hikmahnya adalah tadi, memperkuat roja, harapan kepada Allah. Selus berharap. Sampai kapan? Selama Allah belum hilangkan bencana itu. Hanya orang yang imannya kurang, setelah dihilangkan bencana, maaf, kumat lagi. Tapi kalau orang yang imannya benar, makin kokoh imannya. Karena itu salah satu tujuan. Maka orang yang makin kokoh imannya, Allah berikan petunjuk di mana? Langsung ke dadanya. Sebagaimana Allah firmankan di surat At-Taghabun, surat 64 ayat yang ke-11. Ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada suatu pun bencana, musibah yang Allah timpakan kepada manusia itu kecuali terjadi karena atas izin Allah. Wa may yu'min billah, siapa yang ditimpa musibah, dia tetap beriman kepada Allah, terus berharap kepada Allah, dan memperkuat pengharapan hanya kepada Allah, menyandarkan hanya kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk langsung ke dalam dadanya. Allah akan berikan taufik ke dalam dadanya. Allah berikan iman dengan petunjuk Allah atas dadanya. Kalau imannya benar, maka dia akan makin yakin ini semuanya terjadi atas izin Allah. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Di saat kita mendapatkan suatu musibah, keburukan, bencana, kita makin berharap, karena sesungguhnya harapan atau roja merupakan ibadah yang sangat utama, karena menyebabkan seorang hamba hatinya hanya terpaut kepada Allah dengan kuat dan kokoh. Apalagi orang yang terkena musibah yang cukup besar, pasti akan lebih mendekatkan diri kepada Allah, Maka orang yang terkena musibah dan bencana, biasanya doanya makin banyak, pujiannya kepada Allah. Contoh, doa yang Rasulullah baca ketika dalam keadaan sulit, ada musibah bencana yang menimpa kaum umat. Apa itu? Sebelum berdoa, beliau lebih dekat dulu pada Allah dengan menyucikan, mengagungkan nama Allah, supaya apa? Doanya dikabulkan, harapannya lebih tinggi. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza massahu syarru, apabila ditimpa suatu kesulitan, faddu'a, lalu dia berdoa. Ada yang sudah hafal doanya? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Allah itu adalah Rabb yang maha agung, Rabb yang maha lembut, yang maha santun. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Engkau Rabb arsy yang maha agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Allah ya Rabb, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau adalah Rabbnya langit, Engkau adalah Rabbnya bumi, Engkau adalah Rabb
arsy yang maha mulia. Setelah mengagungkan Allah, baru berdoa. Apa tandanya ini? Roja, pengharapan. Kita memohon kepada Allah dengan harapan yang begitu sempurna, begitu besar. Kapan pengharapan itu lebih lagi? Ketika terkena suatu bencana, musibah. Maka orang yang beriman ketika kena musibah, dia tidak berharap kepada makhluk. Dia hanya berharap kepada Allah karena sadar kalimat la haula wa la quwwata illa billah bukan sekedar ucapan di lisan. Sampai Rasul mengatakan pada suatu ketika dalam perjalanan Rasulullah membonceng sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari, namanya ada Abdullah bin Qais. Di belakang unta beliau. Beliau menawarkan kepada Abu Musa, ya Abdullah bin Qais, hai Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perbendaharaan dari perbendaharaan surga? Apa perbendaharaan surga? Naam ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Mahi, apa itu perbendaharaan surga ya Rasulullah? Ternyata kalimat pendek, Pak. Qul, ucapkan olehmu, fi qalbik, yang betul-betul sepenuh hatimu. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah. Ini pengharapan seorang hamba yang menyerahkan sepenuhnya. Kekuatan dan daya upaya tidak milik kita, tapi milik Allah. Supaya hamba tidak sombong. Maka dalam hal ini kita harus sadar kenapa kita lebih berharap kepada Allah dan lebih mengharapkan kepada Allah. Sebab hamba sehebat apapun dia tetap butuh. Benar apa benar? Ketika Ibnu Qayyim al-Jauziyah membaca sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat 35 ayat yang ke-15, surat Fatir ayat yang ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamu itu fakir, lebih di bawah miskin. Maksudnya kamu itu sangat membutuhkan Allah. Kamu itu sangat lemah. Kamu itu sangat miskin di hadapan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah itu maha kaya dan Allah maha terpuji. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika membaca ayat ini, wahai manusia, siapapun anda yang merasa paling hebat di muka bumi, kekayaannya paling kaya, kedudukannya paling tinggi, tubuhnya paling keren, paling sehat, paling kuat, apapun yang anda miliki paling hebat, seluruh makhluk kalah di muka bumi. Tapi kalau kau hendak membandingkan tentang kekuasaan Allah, tentang kekuatan Allah, tentang kekayaan Allah, tolong datangilah sebuah padang pasir yang luas. Kira-kira padang pasir yang luas itu di mana? Di mana? Kita nggak usah ke Gurun Sahara, Pak, ke pantai aja, Pak. Itu udah luas banget loh. Ibnu Qayyim nggak tahu adanya Gurun Sahara Pak dulu, Pak. Subhanallah. Tetapi di daerah Arab, daerah Timur Tengah rata-rata adanya apa? Gurun pasir. Kata Ibnu Qayyim begini, ambillah pasir, ambil sejumut pasir, letakkan di ujung jarimu, buang semua pasir, sisakan satu pasir yang paling kecil di atas jarimu. Tatap, demi Allah, kedudukanmu di hadapan Allah lebih kecil daripada pasir itu. Oh, sekarang ada orang yang namanya Donald Trump, ya Allah, kayanya gede, Pak. Bener apa enggak, Pak? Saya yakin kalau kita baca ngomongannya dianya, waduh, tapi sudahlah, kita doa saja semoga dapat petunjuk. Kalau toh tidak, pasti nanti Allah yang akan balas. Nggak usah kita laknat, kita celah. Memang mereka pasti terlaknat kalau mati dalam keadaan kafir. Jangan kotori lisan kita. Tapi saya yakin kita baca laporan pasti sebel banget. Bener, nggak ada yang nggak mungkin sebel, Pak. Wong seenaknya kok, kayak penguasa dunia. Bahkan semua orang dibantah, yang kritik dibantah, dia paling kuat. Sekarang aja, Pak, melebihi Fir'aun barangkali, Pak. Berapa yang dibunuh oleh Fir'aun? Bayi laki-laki. Sementara dia
Ya Allah, sudah berapa ribu, bahkan ratus ribu, mungkin juta seluruhnya. Dengan kekuasaannya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kembali, inilah manusia, kamu tuh gak ada apa-apanya. Jadi bayangkan Pak, orang paling hebat, paling kuat, kamu mau bandingkan dengan Allah, ambil sejumput pasir, letakkan di ujung jari, sisakan satu. Yang lihat aja kita udah pusing banget Pak. Dirimu di hadapan Allah lebih kecil dari itu. Lalu siapa Anda? Makanya tadi ayatnya mengatakan apa? Antumul fuqara. Kamu itu fakir. Kamu sangat butuh Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Maka kalau kena musibah bencana, ingat, segeralah kepada Allah. Kita lebih roja, berharap lagi kepada Allah. Karena tidak ada harapan yang paling baik kecuali hanya kepada Allah. Itulah hikmah yang ketujuh. Kita lanjutkan hikmah yang kedelapan. Bencana dari Allah itu merupakan indikasi bahwa Allah menghendaki kebaikan. Kira-kira orang kena musibah dikehendaki kebaikan atau keburukan? 99% orang mengatakan buruk, mana ada kebaikan. Kalau tidak tahu dalilnya. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah dan secara marfu disambungkan kepada Nabi. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba, Allah timpakan musibah itu kepada hamba yang dikehendaki kebaikan. Sekarang saya mau tanya, orang yang paling besar bencananya, musibahnya di antara hamba, siapa dia? Para nabi dan rasul. Apakah mereka semua lepas dari bencana? Ya Allah, bencana lisan, bencana fisik, bencana keuangan, yaitu bencana materi, bertubi-tubi. Maka apabila kita ingin supaya apa? Tahu hikmah di balik bencana, yakinlah bencana itu tanda Allah sayang dengan kita. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah, lafaznya bukan bencana Pak, tapi satu. Man yuridillah bi abdihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki seorang hamba diberi kebaikan, dipahamkan dengan ilmu agama. Bukan diberikan harta melimpah ruah, bukan diberikan kedudukan tinggi, bukan, diberi ilmu agama. Maka orang yang ilmu agamanya sudah paham dan mendalam, kena musibah makin jauh atau makin dekat. Maka tadi yang kedua lafaz bagi Bukhari, man aradallahu bi abdihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah menimpakan kepadanya bencana. Apa fungsi bencana di dunia? Apa fungsi bencana di dunia? Tadi di surat 32 ayat 21 apa dikatakan? Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Sungguh kami pasti akan menimpakan kepada mereka siksaan yang dekat di dunia sebelum datangnya siksa yang lebih besar, yaitu neraka. Jadi apa fungsi bencana? Siksaan Allah di dunia yang disegerakan supaya nanti tidak diazab itulah dia. Kenapa jika Allah memberi kehendaki kepada seorang hamba diberikan musibah? Tadi hadis sahih Bukhari, lafaznya man yuridillah bi abdihi khairan yusib minhu, ditimpa musibah. Tapi di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis hasan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi abdihi khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ajjalalahu uqubatan fid dunya. Jadi bencana tadi tujuannya apa? Menyegerakan siksaannya di dunia. Jadi bencana itu siksaan bukan Bapak Ibu? Siksaan Pak, menderita kita di dunia. Yang sakit, yang ini semua itu bencana, itu siksaan. Tapi disegerakan supaya apa? Wa idza arada bi abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah.
Jadi supaya nanti di hari kiamat tidak ada lagi siksa. Sementara jika Allah menghendaki keburukan seorang hamba, maka semua musibah itu Allah tahan, enggak ditimpakan bencana itu di dunia. Kita heran orang-orang kafir banyak yang selamat ya Pak. Orang-orang dolim banyak selamat, betul? Yang beriman sih banyak yang kena bencana. Kok bisa begitu? Supaya Allah hendak membiarkan mereka siksaannya di dunia ditunda, supaya nanti apa? Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai nanti dibalas oleh Allah ketika menemui Allah pada hari kiamat. Yuk, mau dibalas nanti di hari kiamat atau sekarang? Tapi jangan doa, ya Allah timpakan musibah sekarang biar saya, jangan, somse Anda, nggak kuat kita, nggak bisa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim diceritakan dari Abu Hurairah, ada seorang hamba, yaitu sahabat yang begitu sabar, ditimpa penyakit nggak sembuh-sembuh, lalu ditengok oleh Rasul dalam keadaan apa? Kayak anak burung yang ditinggal induk. Pak, gimana Pak anak burung ditinggal induk Pak? Nggak bisa makan, nggak bisa ngain, nggak ada yang ngurus, lemah, terkulai. Kata Rasul, apakah kamu sudah pernah berdoa? Berdoa ya Rasulullah. Apa doamu? Ya Allah, andai kata memang musibah yang kau timpakan sakit di dunia ini betul-betul tanda engkau sayang kepadaku, ya Allah, timpakan musibah sekarang saja agar aku terbebas dari musibah di neraka. Subhanallah, kata Rasul, maha suci Allah, demi Allah engkau tidak akan mampu menerima musibah itu di dunia. Jangan begitu, berdoalah kepada Allah. Apa doanya yang disuruh Rasul? Sapu jagat ternyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kalau Anda lagi sakit banyak-banyak doa ini. Oh, sapu jagat Ustaz. Ya salahnya kita sapu jagat kayak orang nyapu cepet-cepet. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, jangan dong. Wahai Allah Rabb kami, karuniakan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia ini. Kalau toh ini sakit menjadi kebaikan ya Allah, gugurkan dosa-dosaku ya Allah, tinggikan derajatku ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah, dan berikan kepada kami ya Allah kebaikan di akhirat. Jauhkan kami ya Allah, jagalah kami, peliharalah kami dari adab neraka. Jangan nantang Allah, pokoknya sekarang deh di musim, jangan. Sombong Anda, gak bakal kuat kata Nabi. Maka yang penting tadi bahwasanya musibah itu akan apa? Merupakan indikasi bahwasanya Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i juga dari Anas bin Malik mengatakan, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada kita dari sebuah musibah apa? Sesuai dengan besarnya musibah, bencana yang ditimpakan. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka, menimpakan musibah kepada mereka. Wa man radiya falahur ridha. Kalau orang yang ditimpa musibah itu ridha, dia rela dengan ketetapan Allah, dengan bencana itu, maka Allah pun ridha. Wa man sakhita falahu sakhat. Apabila hamba itu ditimpa bencana, enggak ridha kepada Allah, makin lari kepada Allah, Allah pun akan marah kepadanya. Bagaimana cara marahnya Allah? Bisa marah dibiarkan di dunia dengan nikmat, tapi nanti puncak kemarahannya di akhirat. Bisa marah di dunia dengan azab, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Inilah hikmah yang ke-8. Kita lanjutkan hikmah berikutnya, yaitu yang ke-9. Allah tetap menulis pahala kebaikan yang biasa dilakukan orang sebelum dia sakit. Apa maksudnya kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu sehat, sholat sunnah dijalankan, sholat rawatib, sholat malam gak pernah lewat Pak. Saum sunnah dijalankan, yang Senin Kemisnya, yang Ayamul Baitnya, selalu ingin dijalankan. Suatu ketika sakit, kena bencana musibah, berat melaksanakan yang sunnah, kira-kira tetap gak dapat pahala sunnahnya? Bahkan sakit sesuatu aja, anggota tubuh bagian sedikit aja, bapak atau ibu, sholat yang fardu yang harusnya berdiri normal, cuman bisa berdiri, ruku gak mampu berdiri, harus duduk, sujud apalagi, maka sholatnya sempurna apa enggak? Enggak.
orang yang sholat itu berdiri sempurna pahalanya, kalau duduk separuhnya, kalau berbaring separuhnya lagi, seperempatnya. Tapi karena alasan sakit, dapat pahalanya gimana? Sama. Jadi ada nggak hikmah yang kebaikan di situ? Luar biasa. Kita tunjukkan beberapa dalil tentang itu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah bersabda, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuznin wala adha wala amma hatta syaukatit tushakuha. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah oleh Allah, baik itu suatu kesekatan, kesulitan, kelelahan, atau penyakit, baik itu penyakit yang kecil atau yang berat, atau kekhawatiran, atau kesedihan, atau suatu gangguan, bahkan hanya tertusuk satu duri, tetapi apabila dia ridho menerima itu, illa kafarallahu biha min khotoya, melainkan Allah akan menghapuskan melalui musibah tadi dosa-dosanya. Maka tadi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i, makin besar musibah, makin besar pahala, makin banyak dosa-dosa digugurkan. Subhanallah. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari, yaitu Abdullah bin Qais, Rasulullah SAW telah bersabda, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, lalu dia meninggalkan ibadah yang biasa dia lakukan di saat dia sehat, di saat dia mukim, tetapi di saat dia lagi safar atau lagi sakit, meskipun dia mukim, tidak mampu melaksanakan ibadah itu, maka ditulis baginya pahala seperti ketika dia sehat, seperti ketika dia dalam mukim. Coba Bapak Ibu, saat kita mukim, kan kita diwajibkan tetap untuk sholat qobliyah ba'diyah, saum-saum sunnah, betul? Saat safar, jangankan saum sunnah, saum Ramadan boleh nggak safar berbuka? Bedanya harus diqadha. Tapi kalau saum sunnah, buka. Maka Rasulullah apabila safar, apakah beliau selalu mengajarkan rawatib? Tidak, ditinggalkan, kecuali qabliyah subuh dan sholat tahajud, atau sekurangnya witir. Yang lain ditinggalkan. Kenapa? Rasulullah tahu ini suatu rukhsah. Tetapi apakah tidak dapat pahala? Pahalanya sempurna. Allahu Akbar. Ini tawaran dari Allah. Ini tawaran dari Allah. Maka apapun musibah, kesedihan, kesulitan, kesusahan, apapun, bahkan dari tertusuk duri, kalau kita sabar, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Bahkan Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Di dalam suatu riwayat yang lain, di sini dikatakan hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili dan terdapat di dalam kitab Targhib fi Fadilatil Amal, disebutkan begini. Idza maridul abdu al-mu'min auhallah ilal malaikah. Ketika seorang hamba sakit, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, anil kutaba li abdi ajra ma kana ya'malu fi sahhah. Apabila hambaku sedang dalam keadaan sakit, aku perintah kepada malaikat, hai para malaikat, tolong tetap tulis amalan-amalan hamba itu ketika dia dalam keadaan sehat. Jadi meskipun lagi sakit, amalnya suruh oleh Allah ditulis meskipun dalam keadaan sehat. Atau warrahya idza saghaltu fayaktub lahu. Atau ketika itu suatu ketika mungkin dia dalam keadaan sibuk sehingga meninggalkan sesuatu, padahal dia dalam keadaan selalu mengerjakan. Sibuk yang bukan sibuk urusan dunia, sibuk dalam urusan akhirat yang lain, maka tetap ditulis mendapatkan pahala. Lalu malaikat mencatat. Jadi ada musibah itu ada kebaikan gak Pak? Allahu Akbar. Inilah hikmah yang banyak manusia tidak memahaminya. Semoga kita memahami dengan benar. Baik, yang terakhir, yang ke-10. Dengan adanya musibah, seseorang akan mengetahui betapa besarnya nikmat Allah. Benar apa benar?
Seorang ahli syair mengatakan, sehat itu adalah mahkota bagi si sakit. Sehat adalah mahkota bagi si sakit. Apa maksudnya? Coba Pak, mahkota itu dipakai oleh siapa? Raja atau ratu. Raja, ratu selama dia menjadi raja dan ratu pakai mahkota enggak? Sadar enggak kalau dia pakai mahkota? Enggak, meskipun dia ngaca bercermin ada mahkota, dibenerin, dia enggak sadar. Kapan dia sadar betapa mahkota itu membanggakan? Kalau sudah lengser. Bener apa enggak? Ya dulu saya pakai mahkota, sekarang enggak. Coba pejabat, waktu menjabat kayak apa? Gagah, hebat, arogan. Kalau sudah lengser, ya Allah, dah. Inilah manusia. Jadi manusia kadang-kadang kalau lagi sehat lupa bahwa dia punya mahkota. Apa mahkotanya? Kesehatan. Kapan dia lupa? Kapan dia sadar bahwa mahkotanya lagi lepas? Lagi sakit. Maka di sini dikatakan, dengan adanya musibah seseorang akan mengetahui betapa besarnya nikmat Allah. Maka jika seseorang selalu dalam keadaan senang dan sehat, maka ia tidak akan mengetahui derita orang-orang yang tertimpa cobaan dan kesusahan. Dia merasa nikmat aja terus. Tapi begitu dia kena musibah, dia akan menyadari, subhanallah, betapa nikmat orang-orang yang gak kena musibah. Ketika dia kena sakit, subhanallah, betapa nikmat orang-orang yang sehat. Makanya Rasulullah SAW perintahkan, apabila kita suatu ketika terkena musibah, supaya kita tidak merasa yang paling berat menghadapi musibah dan tetap bisa mensyukuri nikmat Allah. Caranya gimana? Caranya gimana? Kita kena musibah, supaya kita tetap mensyukuri nikmat Allah, tidak mengecilkan pemberian Allah, kita tetap mampu bersyukur dalam keadaan sabar. Caranya gimana? Satu cara kata Nabi. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Kamu jangan lihat orang yang di atas kamu. Lihatlah orang yang di bawah. Unzuru ila man huwa asfali minkum wala tanzuru ala man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kamu. Jangan kamu lihat orang yang lebih nikmat dari kamu. Contoh, orang punya gaji 10 juta. Kalau lihat tetangganya, saudaranya gajinya cuma 5 juta gimana? Alhamdulillah, gaji saya 10 juta. Bukan mengecilkan kemudian menghina, bukan. Rasa syukur untuk diri karena lihat ke bawah. Alhamdulillah, saudaraku gajinya cuma 5 juta. Kalau dia lihat gajinya yang 50 juta gimana? Gimana caranya ya punya gaji 50 juta? Nggak pernah puas. Akhirnya demo terus, demo minta kenaikan gaji tiap tahun, demo naik, nggak pernah bersyukur. Silahkan demo, boleh di negara kita boleh. Ada orang kena sakit Pak, sakit gigi lah satu lagi. Pakai lagu lagi, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi misalkan. Ya Allah, ada nggak sakit gigi itu sakit bener? Betul, saya pun mengalami kalau lagi sakit gigi. Ya Allah, bisa menggigil, oh subhanallah, nggak ada nikmatnya, ngunyah nggak bisa dan seterusnya, sakit. Ada nggak yang lebih sakit dari sakit gigi? Banyak. Apa? Sakit hati tadi kan? Ya Allah, orang dioperasi, dibedah, orang yang nggak sembuh-sembuh, yang legang dirawat, itu kan lebih berat. Makanya lagi sakit, jangan lihat orang yang sakitnya ringan. Lihat yang sakitnya lebih berat dari kita. Kita dapat nikmat, jangan lihat yang lebih nikmat dari kita. Lihat yang di bawah kita. Sampai kata Rasul demikian, hei para wanita, apabila Anda diuji oleh Allah dengan kecantikan, dan Anda merasa kurang cantik, ada yang lebih cantik dari Anda, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Jadi hei para wanita, ada wanita merasa kurang cantik, itu satu salahnya. Wanita kurang cantik karena salah duduk. Beneran. Salah duduk Pak. Dia merasa kurang cantik, duduk di hadapan orang cantik. Ya udah kalah saing Anda. Coba duduk di tengah-tengah wanita yang Anda paling cantik. Weh, gue paling cantik. Salah duduk wanita.
Beneran. Jadi kalau mau duduk coronglah, lihat-lihat itu Bu. Bergaul ya lihat-lihat. Maaf, bukan berarti kita menjauhi, enggak. Ini sekedar intermezzo. Artinya apa? Kita enggak pernah bisa menerima ketetapan Allah kalau kita enggak punya rasa syukur. Maka sungguh ketika Allah timpakan suatu musibah, maka mengetahui betapa besarnya nikmat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menukil ucapan Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, tidaklah turun musibah kecuali dengan sebab dosa, dan tidaklah musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertobat. Mari kembali kepada Allah agar musibah diangkat oleh Allah dengan bertobat. Kalau kita bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan lipatkan, Allah limpahkan, Allah lipat gandakan. Bagaimana dakwahnya Nabi Nuh kepada umat? Coba kita buka surat Nuh. Dakwahnya Nabi Nuh surat 71 kepada umat. Ketika umatnya lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat 71 kita lihat ayatnya ayat ke-10 dan beberapa ayat berikutnya. Ketika umatnya membangkang, kan Nabi Nuh dakwah siang malam dan seterusnya, terus berdakwah, tetapi ternyata umatnya nurut apa enggak? Berapa lama dakwahnya? 1000 tahun kurang 50 tahun. Apa yang terjadi kemudian? Seruan Nabi Nuh nih kepada umatnya ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nabi Nuh berkata, hai umatku, hai kaumku, hayo mohon ampunlah kamu kepada Rabbmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gimana kalau kamu mohon ampun kepada Allah? Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ini ketika musibah sebelum di banjir bandang, itu kekeringan panjang bertahun-tahun Pak. Coba bayangkan, kekeringan panjang bertahun-tahun ditutup dengan hujan lebat selama 10 hari gak berhenti, yang sampai gunung pun tenggelam, musnah semuanya. Sebelum itu disuruh apa? Yo tobat. Makanya Rasulullah mencontohkan kalau musim kering gimana caranya? Salat istisqa dengan tobat dulu. Salat 2 rakaat lalu bertobat kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah. Maka orang yang bertobat dari kesalahan, wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi dengan bertobat apa? Allah berikan kebaikan. Maka apa? Hikmah dibalik musibah yang terakhir yang kita bahas, yaitu yang ke-10-nya, itu dia supaya apa? Mengetahui besarnya nikmat, dan sesungguhnya nikmat dari Allah tak terhingga. Maka selalu harus kita syukuri, sebab wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sesungguhnya jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, tidak pernah akan ada habis-habisnya dan kamu tidak bisa menghinggakannya. Maka sungguh seorang mukmin apabila tertimpa musibah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, liya'zil muslimina fi masaibihim masaibatu bi. Hai seorang muslim, musibah yang menimpaku sungguh akan menghiburmu hai kaum muslimin. Apa maksudnya? Kalau kita lihat musibah kita begitu berat, tolong lihat gimana musibah yang menimpa Rasul. Maka musibah yang menimpa Rasul menjadikan hiburan bagi kita kalau lagi kena musibah. Jadi ingat, ya Allah, kita nggak ada apa-apanya kayak apa dulu Rasul. Seperti tadi yang Rasul katakan, unzuru ila man huwa asfali minkum wala tangzuru ila man huwa fawqakum. Dan yakinlah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Setiap kesulitan pasti Allah berikan kemudahan, dan di setiap kesulitan pasti Allah berikan kemudahan. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, 10 hikmah di balik bencana sudah kita uraikan semuanya. Baik Ibu, ini hadiah bagi yang menjawab atau yang bertanya? Yang menjawab. Saya akan coba pertanyakan dulu. Ustadz, apakah adanya musibah yang terus-menerus menyatakan bahwa orang itu tidak baik dengan dalam agamanya? Tidak boleh kita mengatakan demikian. Ingat tadi, musibah tidak dikaitkan dengan orang yang buruk agamanya.
Musibah ketetapan Allah. Kadang ada orang yang buruk agamanya nggak pernah kena musibah. Kadang orang yang baik agamanya kena musibah terus. Jadi tidak boleh mengaitkan musibah itu karena buruk agamanya. Justru tadi dari dalil apa? Karena Allah lagi sayang. Supaya kita ke jalan yang benar. Katakanlah memang benar karena agamanya buruk. Allah memberi kesempatan. Biar kembali ke jalan yang benar. Apakah musibah yang datang kepada kita itu karena dosa-dosa kita? Sama pertanyaannya. Tidak selalu. Tapi boleh jadi. Boleh jadi. Memang Allah timpakan keburukan karena kesalahan kita. Karena kemaksiatan kita. Dalam ayat yang lain demikian Allah katakan. Yaitu di surat An-Nisa ayat yang ke-79. Ma asaba min musibatin hasanah faminallah. Apa saja musibah yang baik-baik, kenikmatan, kebaikan, itu semua dari Allah. Tapi wa ma asaba min musibatin sayyi'ah faminan nafsik. Adapun musibah yang buruk yang menimpa kamu karena kesalahanmu sendiri. Jadi terkadang ada sebab akibat. Terkadang musibah juga tidak dikaitkan dengan sebab akibat. Yang penting kita jangan menjas, tapi kita yakini segala musibah datang dari, yang penting kita tahu hikmahnya. Bagaimanakah cara kita menghadapi atau menyikapi anak yang menuntut, yang memutus tali silaturahim dengan ibunya? Apakah ini juga masuk takdir? Takdir, musibah betul. Tapi bagaimana caranya? Terus berdoa. Wahai orang tua, terus rangkul anak-anak kita. Insya Allah semoga anak-anak kita kelak akan menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah. Kembali kepada kebenaran dan doakan. Gimana ternyata terus memutus silaturahim? Selama kita orang tua sudah berusaha, urusan orang tua dengan anak toh nanti putus. Bagaimana Nabi Nuh ketika bahkan mengajak anaknya sampai berdoa kepada Allah? Dia keluargaku ya Allah. Allah jawab, dia bukan keluargamu. Karena orang-orang anak yang durhaka bukan menjadi bagian dari keluarga. Wallahu a'lam. Ustaz, jika terkena musibah, apa kita berdoa supaya musibah itu menggugurkan dosa-dosa? Iya. Ya Allah, jadikan musibah yang kau berikan kepadaku semoga menjadi penggugur dosaku. Angkatlah musibah ini ya Allah dengan pertolongan darimu ya Allah yang tidak menimbulkan musibah yang lain. Iya. Kita berdoa, baik itu berdoa supaya digugurkan dosa kita atau berdoa supaya Allah mencabut dosa, mencabut musibah itu, dan jangan lupa berdoa semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Adapun tanpa doa pun pasti digugurkan, iya, tapi tetap kita berdoa. Maaf, kita dengan berdoa minta surga, insya Allah dikasih surga kan? Tapi tanpa berdoa kita beramal soleh pasti nggak dapat surga. Pasti. Apakah kemudian kita tidak berdoa? Berdoa, karena doa itu adalah kewajiban. Bahkan orang yang gak doa termasuk sombong sekali. Allah yang mengatakan di surat 40 ayat 60, surat Ghafir surat 40 ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku ijabah, aku perkenankan doamu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong yang tidak berdoa kepadaku. Yang dimaksud ibadah di sini adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi orang yang tidak berdoa kepadaku sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, kelak diancam masuk neraka dalam keadaan hina. Kalau kita sakit berdoa supaya sembuh, apa berarti kita tidak sabar? Sabar, ya Allah sembuhkan penyakitku. Kita bukan Nabi Ayub. Kalau Nabi Ayub minta sembuh enggak? Enggak. Allahumma inni masaniya durru wa anta khairur rahimin. Minta kepada Allah bahwa engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Enggak pernah minta sembuh. Sampai istrinya yang ngomong, minta sembuh dong. Masa enggak pernah minta sembuh? Sampai marah suaminya kan. Kamu minta sembuh, aku sudah diberi nikmat sekian puluh tahun. Sedangkan aku baru sakit sekitar 17 tahun. Kamu suruh aku doa minta sembuh? Kalau isi kita gimana Pak? Suami sakit, minta sembuh dong. Udah sepekan belum sembuh, ayo doa dong minta sembuh. Intinya silahkan minta sembuh, tapi dengan cara yang, kan doanya dicontohkan Rasul kan? Apa doa minta sembuh? Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Itu kan berarti supaya apa? Dibalas dan lebih baik lagi. Secara tidak langsung minta sembuh. Atau doa yang bisa sembuh. Nah, Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi' la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama Allahumma shfi'ni. Tuh minta sembuh boleh. Kalau tidak minta sembuh ya kalau Anda kuat tidak mengapa, tawakal namanya. Izin bertanya, sholat sunnah apa saja yang dicontohkan Rasul pada saat safar, yang dikerjakan Rasul pada saat safar?
Qobliyah, ba'diyah semua ditinggalkan kecuali qobliyah subuh. Kemudian sholat malam, sholat witir beliau tidak tinggalkan. Duha beliau tidak mengerjakan. Bagi wanita bagaimana meskipun safar? Boleh, karena hakikatnya wanita boleh mengerjakan duha dimanapun berada. Khabar dari Ummul Mukminin Aisyah, Rasul tidak selalu sholat duha, tetapi beliau membiarkan kami pas isi-isi selalu sholat duha dimanapun. Jadi untuk wanita duha boleh lanjut. Laki-laki sholat sunnah yang dikerjakan di dalam safar, qobliyah ba'diyah cuman qobliyah, kecuali kalau kita safar dan kita ketemu masjid, sholatnya di masjid bersama dengan imam, maka qosornya hilang. Karena hak qosor hilang harus mengikuti imam, qobliyah ba'diyah tetap kita jalankan. Seperti bapak ibu lagi umroh, qobliyah ba'diyah jalankan ketika di masjid, ketika ikut imam. Tapi kalau sholatnya qosor dan safar bersama orang yang safar dan qosor, maka tidak ada lagi qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Ada yang meminjam uang atau hutang kepada kakaknya, setelah jatuh tempo tidak bisa bayar, terus minta waktu lagi. Setelah jatuh tempo dia minjam uang ke bank untuk bayar hutang dan tambahan untuk modal dagang. Pertanyaan saya, apa saya menerima uang riba dari hutang? Boleh. Dia yang berhutang dengan bank. Anda tidak ikut urusan, kecuali Anda ikut memfasilitasi, itu tidak boleh. Ini kan tidak menerima fasilitas apapun. Lalu dia sudah dapat uang dari uang riba pinjaman bank, Anda menerima, insya Allah halal. Apakah uang tambahan modal dari bank akan berkembang hasil riba? Ya, boleh jadi. Banyak orang dari bank ribanya, tapi ingat, riba yang bertambah sedikit pun gak bawa kebaikan dari Allah. Karena riba itu bukan kebaikan, tapi akan memusnahkan hartanya bertambah kasat mata, tapi musnah barokahnya. Allah firmankan di Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah musnahkan harta riba, Allah menyuburkan sedekah. Sementara kakak meminjamkan tanpa riba, sah insyaallah. Bagaimana dengan orang yang sudah mampu untuk bayar hutang tapi tidak segera membayarnya, sementara dia hanya mengikuti gaya hidup yang elit keadaannya? Ada hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Apa kata Rasulullah SAW? Subhanallah, matlul ghaniyyu zulmun. Orang yang mampu membayar hutang tapi enggak mau bayar hutang, zalim. Jadi itu sebuah kezaliman. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Al-Irbad Ibnu Syariyah, bahwasanya dari sahabat saya khilaf, bukan Irbad, subhanallah saya khilaf, tapi hadis ini sahih. Kata Rasul begini, apabila seorang hamba telah mampu membayar hutang tetapi tidak mau membayar hutang, ajalalahu uqubatan fid dunya, dia boleh disegerakan tuh siksanya di dunia. Maksudnya bukan disisa, tangkap, gebukin, enggak. Boleh diambil hartanya, dirampas. Maka yuhillu irbahu wa uqubatahu, menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan siksanya. Siksanya bukan siksa digebukin ya Pak. Kan dirampas harta kan suatu siksaan. Tapi bukan dirampas debt collector langsung rampas, tidak. Dilaporkan kepada yang berwajib, tuntut dan boleh dirampas. Inilah dia. Dan resiko yang paling ngeri adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung dengan hutangnya. Hatta yuqdha anhu, sampai hutang itu diselesaikan. Jadi harusnya dia bisa masuk surga, tapi karena terhambat oleh hutang, gak bisa diselesaikan. Sebelum nanti di akhirat diselesaikan. Sampai dalam riwayat Imam Muslim yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, apabila aku berperang di jalan Allah dan terbunuh di medan perang, apakah aku masuk surga? Dan apakah Allah ampuni dosa-dosaku? Iya. Iya. Coba apakah pun tadi? Rasul sampai nanya lagi. Apa tanyamu tadi? Apabila aku berperang di medan perang dan terbunuh di medan perang, apakah aku masuk surga? Aku diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Iya. Kecuali hutang.
hutangmu tidak akan diampuni oleh Allah meskipun kamu mati syahid di medan perang. Itu kata Jibril alaihissalam kepadaku. Berhati-hatilah tentang hutang. Maka Rasul di dalam sholat gak pernah ninggalin doa, di antaranya berlindung dari hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah selalu di dalam sholatnya beliau berdoa. Kadang beliau baca di waktu sujud, kadang beliau baca di waktu sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung dari fitnah dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala perbuatan dosa dan bahaya terlilit hutang. Maka ada sahabat yang mendengar kata Aisyah, ditanya langsung kepada Nabi, ya Rasulullah, betulkah Anda setiap sholat membaca doa ini? Kata Ummul Mukminin demikian? Iya. Berapa utang Anda sampai dalam sholat Anda berdoa jangan sampai terlilit hutang? Aku nggak punya utang. Loh, kenapa sampai berdoa jangan terlilit hutang? Karena manusia biasanya kalau sudah ngutang, kalau berkata dusta, kalau janji ingkar. Coba deh orang yang punya utang, omdo terus, galakan dia. Makanya Rasul mencontohkan doa itu bukan untuk Rasul, untuk kita umatnya. Umatnya yang punya utang aja nggak pernah doa ini. Yang nggak punya utang aja kita berdoa kok. Wallahualam. Baik, sekarang saya bagi-bagi hadiah. 2 untuk laki-laki, 2 bapak, 2 untuk ibu-ibu. Karena ada 4 di sini. Subhanallah. Ada sajadah 4. Tolong, biasanya nih yang bisa jawab ibu-ibu nih. Karena yang biasa nyatet ibu-ibu. Laki-laki jawab, ibu-ibu jawab. Tolong apa 10 hikmah dari bencana. Yang ibu-ibu jawab 5, yang laki-laki jawab 5. Ayo, nyontek boleh? Boleh, makanya tadi kalau yang ibu-ibu biasanya nyatet tahu. Bapak-bapak yang nyatet pasti tahu. Anak-anak, adik-adik yang nyatet tahu. Boleh, nyontek boleh. Tolong sebutkan 5. Berurutan boleh, tidak berurutan boleh. Panitia, kira-kira mau siapa yang mau ditunjuk? Nyontek boleh. Ini di depan ada yang nunjuk, saya serahkan panitia. Mana dulu oleh panitia? Siapa? Jadi 1 aja di sini jawab, kemudian bapak-bapak siapa yang mau jawab? Saya lihat yang tunjukannya lebih duluan. Baik, saya akan berikan kesempatan ibu-ibu dulu. Monggo ibu tadi yang mau jawab siapa? Yang diperkenankan jawab? Silakan, ibu ini silakan, monggo. Bismillah. Hikmah di balik bencana, pertama, untuk mendidik jiwa dan mensucikan diri dari dosa-dosa dan kesalahan. Baik. Yang kedua, agar orang yang terkena bencana akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik di akhirat. Baik. Yang ketiga, sebagai parameter kesabaran seorang hamba. Betul. Yang keempat, dapat memurnikan tauhid seorang hamba. Betul. Dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kelima. Dan yang kelima, memunculkan ibadah yang menyertainya. Subhanallah. Inilah hikmah. 5 sudah disebut oleh ibu. Monggo bapak 5 berikutnya. Silakan. Iya bapak tadi. Ya, makasih. Yang agak keras pak, nggak apa-apa. Yang pertama atau yang keenam, dapat mengikis sikap sombong. Baik. Yang ketujuhnya atau yang keduanya, memperkuat harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membuatkan roja. Berikutnya. Yang kedelapan atau yang ketiga, Allah menghendaki kebaikan dari musibah yang kita kebaikan dari dapatkan. musibah. Terusnya berikutnya. Yang kesembilan, Allah tetap menulis kebaikan yang pernah dia lakukan sewaktu dia selama sakit. dia sehat. Alhamdulillah. Yang sehat. Yang kelimanya. Yang terakhir, betapa besarnya nikmat Allah terhadap musibah yang menimpa atau dialami manusia. Rupanya bapak-bapak juga subhanallah. Makasih. 2 jamaah sudah mendapatkan. Baik, sekarang saya ingin bertanya, yang ini jangan nyontek. Yang ini jangan nyontek. Saya nggak minta banyak. Nanti bapak tolong jangan langsung jawab, tunjuk tangan ya. Nanti saya yang nunjuk siapa yang paling cepat nih. Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu tolong sebutkan
7 anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan nyontek. Ada ibu di belakang duluan tuh, Bu. Ibu tuh yang dekat pintu. Sebentar, Ibu. Tolong berdiri, Bu. Tolong berdiri. Agak keras. Enggak apa-apa, enggak berurutan. Pakai speaker, pakai mic. Ayo, 7 putra-putri Rasulullah. Tolong sebutkan semua. Siti Fatimah, Fatimah, terus Ruqayyah, Ruqayyah, Zainab, Zainab, Ummi Kalsum, Umi Kalsum, Ibrahim, Ibrahim. Gak apa-apa, 2 lagi, nggak berurutan, gak apa-apa. Ibrahim, terus anaknya Rasulullah yang laki-laki, Qasim. Terus 1 lagi, Abdullah, Abdullah, subhanallah. Jadi urutannya Rasul punya anak dari Khadijah, Qasim namanya. Masih bayi sudah wafat. Lalu lahirlah Abdullah. Masih bayi sudah wafat. Adapun yang sampai dewasa putri Rasulullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Zainab menikah dengan Abul As, punya anak, anaknya wafat. Anaknya namanya Ibrahim, cucunya Rasul. Dan setelah itu tidak punya anak lagi. Lebih wafat lebih dulu suaminya Abdul As, yang kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam wafat, lalu menyusul Zainab. Kemudian Ruqayyah menikah dengan Utsman, tidak punya anak, wafat. Ummi Kalsum nikah dengan Utsman, tidak punya anak, wafat. Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib, anaknya 2, Hasan dan Husain. Husain tidak punya keturunan. Kenapa? Terbunuh di Karbala oleh orang-orang munafik. Sementara yang hidup siapa? Hasan. Itulah jadi keturunannya Nabi itu cuma dari 1 garis, Hasan. Itu pun bukan bin Rasulullah, karena Fatimah tidak dibinkan, tapi dari Ali bin seterusnya. Maka kalau di Indonesia banyak aku ini keturunan Nabi, ya silahkan, nggak apa-apa, udah. Keturunan nasab tidak menjadikan kebaikan, tapi amal ibadah. Cuman banyak disalahgunakan. Kayaknya kalau sudah nasab itu pegang rambutnya juga top BGT. Ya Allah, di negara kita yang seperti itu. Padahal orang Arab yang langsung keturunan Rasul pada nggak kayak gitu tuh, Bu tuh. Tapi ya sudahlah, kita nggak pedulikan. Inilah kemudian yang paling terakhir siapa? Fatimah meninggal. Setelah wafatnya meninggal, nah Rasul menikah dengan istri yang ke-8, yaitu Maria Kiptiah. Lahirlah anak namanya Ibrahim, wafat pula ketika masih bayi. Jadi berapa putra-putri Rasul? Mumtaz, ibu mendapatkan hadiah. 1, bapak-bapak nih Pak, tolong sebutkan, jangan nyontek, 7 istrinya Rasul. Kalau kan tadi kan 7 juga, 7 tuh. Wah, ada bapak yang ngangkat. Tolong Pak berdiri Pak. Tolong Pak berdiri Pak. 7 isinya Rasul. Padahal isinya Rasul kan banyak, ada 13. 7 aja Pak. Monggo. Pertama Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Ya, kemudian Aisyah. Aisyah, boleh nggak berurutan nggak apa-apa. Aisyah. Saudah binti Zum'ah. Terus Zainab. Zainab binti Jahsy. Ya. Kemudian Ummu Habibah. Ummu Habibah. Salma. Ummu Salamah. Ummu Salamah ya. Satu lagi. Terus Zainab ada 2. Oke, satu lagi tadi saya sudah ke Zainab binti Jahsy. Ya. Zainab satu lagi siapa? Jangan cuma Zainab, kalau 2 kan. Tadi Zainab binti Jahsy. Yang satu lagi Zainab siapa? Yang di langit bukan akad nikahnya, bukan. Iya betul, yang Allah nikahkan. Zainab binti Khuzaimah, dibantu oleh catatan baik. Satu lagi Pak, coba satu lagi bisa pasti. Ayo, tadi saya sudah sebut yang punya anak Ibrahim. Maria Kiptiah. Jadi berapa istri Rasul semuanya? 13. Pertama Khadijah, kedua Saudah. Jadi Khadijah binti Khuwailid, Khadijah binti Jum'ah, lalu Aisyah Ummul Mukminin binti Abu Bakar, lalu Zainab binti Jahsy. Kemudian setelah itu Ummu Habibah, lalu Ummu Salamah, Zainab binti Huzaimah, kemudian Maria Kiptiah, baru kemudian Hafsah binti Umar bin Khattab. Lalu, yuk siapa yang mau? Saudah binti cuma isi pertama. Raihanah binti Al-Haris 10. Lalu 3 lagi, siapa lagi?
Juwairiyah binti Al-Harith baru saja. Maimunah isi paling terakhir di nikah di saat haji wada. Ayo, 2. Siapa? Sofiyah binti Huyai. 1 lagi. Ya? Sudah, Juwairiyah binti Al-Harith sudah. Ayo, siapa lagi? Saudah binti Zum'ah yang paling pertama. Siapa? Ya? Safiyah binti Huyai. Itulah 13 isi Nabi. Semuanya. Tetapi yang wafat berapa? Yang wafat duluan sebelum Nabi? Tentu Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Zainab binti Jahsh. Yang ketiga istri Rasul yang kemudian meninggal. Yang ketiga ada yang tahu? Yang meninggal? Ya? Oh, semuanya cuma 2, pancingan doang 3. Semua Rasulullah masih hidup. Maka ketika Rasulullah meninggal jadi janda selamanya, tidak boleh dinikah. Jadi yang meninggal cuma Zainab binti Jahsy yang isi yang ketiga, yang isi yang keempat, kemudian sebelumnya siapa dia? Khadijah isi pertama Rasul. Dan perlu dicatat Bapak-bapak, Rasul itu 25 tahun menikah dengan Khadijah, monogami, enggak ngelirik siapapun. Begitu Rasulullah ditinggal Khadijah di tahun ke-10, di situ banyak sekali intimidasi dan Rasul mulai mengerjakan sampai pernah ke Habasyah, pernah ke Taif yang semuanya ditolak, lalu merencanakan ke Madinah. Ketika itu namanya Tabah, apa yang terjadi? Fatimah kecil ketika itu tidak ada yang ngasuh. Maka ada seorang janda tua yang sudah menepus, yang badannya agak gendut, namanya Saudah binti Zum'ah. Dan dialah yang paling sayang sama Fatimah. Supaya betul-betul menyayangi Fatimah dan terikat, diperintah Allah menikah dengan Saudah. Jadi bapak-bapak kalau pengen dapat 2, yang kedua itu harus yang janda dulu, yang gendut, yang sudah menepus. Jangan pilih yang lebih kinclong Pak. Itu sunahnya Nabi Pak. Dan sudah 25 tahun menikah. Wah udah kalau Ustadz itu jangan. Wallahu afan, ini sekedar ini. Tapi seperti itulah keadaannya. Wallahu alam, afan, sampai di sini kajian kita. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.